jumpa lagi kita nih di podcastnya Charlotte Mason Indonesia season ketiga episode kedua. Nah, seperti janji saya pada episode yang lalu, kali ini kita akan membahas topik yang agak berat. Agak berat, apa berat banget? Nah, ini udah ada clue-nya ya. Kalau udah yang diajak ngobrol tuh Mbak Ellen, pasti obrolannya seputar hal-hal yang berat gitu ya, yang filosofis pasti ya. Gitu ya. Jadi labelnya gitu ya, identiknya ya. Labeling ya. Oke, kawan-kawan, saya Ellen Christie dari Semarang. Hari ini kita mau ngomongin prinsip ke-20 CM gitu ya, Yu ya. Iya, betul banget. Ini soalnya satu-satunya prinsip CM yang belum kita bahas ya di episode-episode yang lalu. Padahal sebenarnya ini prinsip yang kalau menurutku pribadi ya, ini paling bikin jatuh cinta gitu sama metode CM. Nah, biar tambah seru, aku udah ngundang satu lagi nih temen kami yang biasanya kalau bercanda aja berat gitu bercandaannya. Gitu ya Mas ya? Iya, halo Mbak Ayu, Mbak Ellen, aku Ainur, bapak dua anak dari Malang. Weh, Iya, bapak dua anak ya. Tapi bapak CM ya, seorang bapak CM. bapak CM dan tidak terlalu spiritual juga. Agak-agak sekuler kah? Kita lanjut itu obrolannya nanti Ngeri, ya. ngeri, ngeri, ngeri. Oke, jadi kalau penasaran kenapa sih Charlotte Mason percaya bahwa hal-hal spiritualis itu seharusnya tidak dipisah dari hal-hal intelektualis? Segera simak saja ya obrolan saya Ayu Primadini bersama dua kawan saya tadi berikut ini. Biasanya nih ya, yang banyak terjadi ya, orang-orang yang biasanya religius gitu tuh kan mereka walau nggak terjadi di semua sisi ya, semua orang ya, tapi banyak gitu ya yang kayaknya saking berimannya, saking percaya pada Tuhannya jadi agak enggan gitu loh belajar ilmu yang di luar kajian agamanya gitu. Sementara sebaliknya para intelektualis itu orang-orang yang saintis gitu ya misalnya ya, itu tuh saking logisnya jadi nggak percaya Tuhan gitu karena Tuhan itu bukan sesuatu hal yang bisa dilogikakan gitu kan, banyak yang akhirnya menjadi percaya seperti itu. Tapi kan di prinsip ke-20 CM ini justru menolak anggapan itu ya. CM percaya bahwa intelektualitas dan spiritualitas ini bukan dua hal yang terpisah. Nah, menurutku ini menarik sih. Menariknya adalah eh, awalnya tuh gimana ya? Landasan apa gitu yang dipakai CM dalam merumuskan prinsip ini gitu dulunya? Awalnya tuh gimana gitu? Hmm. Ya, mestinya ada konteksnya ya. Dan kalau kita melihat CM, ada di Inggris ya, berarti kan di benua Eropa. Dan Eropa memang pada masa itu kan sedang menguat ya ketegangan antara kubu agamawan dan ilmuwan. Mm-mm. Ya, dimulai dari publikasinya Charles Darwin ya, pelopor teori evolusi. Lalu beberapa penulis lain itu kan menyoroti bahwa agama dan sains itu nggak bisa ketemu ya, dan menuduh bahwa selama ini agama selalu menindas sains. Itu kalau aku juga membaca lagi ya tentang riwayatnya, ternyata memang di masa-masa CM itu tahun 1874 itu ada profesor Fakultas Kedokteran namanya John Draper itu ya, dan menulis tentang agama itu sebagai musuh sains gitu. Sempat ada Dan tulisan gitu ya jadi ya. itu kemudian tahun 1896 itu ada yang lain ya, Andrew Dickson White namanya ya, dan dia juga membuat tulisan yang panjang sekali, judulnya tuh Sejarah Pertempuran Antara Sains dan Teologi di Dunia Hmm, Kristen ya gitu. ya 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 Nah, ya. jadi menurut Draper ini bahwa agama, konteksnya waktu itu Katolik Roma ya, itu secara khusus itu adalah musuh dari sains yang selalu menindas ya dengan eh, pedang gitu Mm-mm. setiap upaya kemajuan. Jadi ini memang
di masa CM itu sedang meluas gitu anggapan bahwa agama dan sains itu bermusuhan. Jadi CM kan mengamati hal ini ya, dan dia melihat begitu panasnya itu wacana ini sehingga dia meyakini ini pasti bakal meluas nih, dan pandangan ini pada akhirnya akan berdampak ke sistem pendidikan, dan itu betulan terjadi kan? Betulan Betul, terjadi bahwa agamawan kemudian memandang negatif sains, dan ilmuwan juga memandang negatif agama gitu, yang dianggap wah kalau belajar sains nanti jadi tidak beriman gitu kan. Sementara agama memandang ilmuwan memandang agama itu kayak oh nggak masuk akal kayak gitu kan. Nah ini kan CM melihat wah ini bakal dampaknya tuh nanti akan merugikan anak-anak nih, karena CM sangat yakin bahwa agama dan sains itu sama-sama kebenaran ya, membawa kebenaran yang, dan kebenaran itu sumbernya satu, jadi pasti bukan bermusuhan gitu loh. hmm, Jadi ini sebetulnya CM menganggap bahwa anggapan seperti ini tuh kalau karena CM juga belajar sejarah ya sebelumnya, dan dia melihat bahwa dalam sejarah manusia itu ilmu pengetahuan dan spiritualitas, religiusitas itu bukan dua hal yang terpisah. Jadi di masa lalu misalnya di Yunani kuno ya, bahwa orang yang belajar ilmu ya seperti Pitagoras ya. Pitagoras itu kan belajar tentang matematika ya, ahli matematika. Tapi dia justru menggunakan ilmu matematika itu untuk sebagai petunjuk untuk hidup yang lebih luhur gitu, lebih spiritual. Nah, betul. untuk menggembleng kerohanian, membangun karakter gitu. Dan kalau nggak salah tuh di dalam sejarah agama Islam juga begitu ya Mas ya, bahwa para pemikir Islam yang hebat-hebat itu kan juga mahir ya dalam ilmu sains ya, filsafat, ilmu agama juga gitu kan ya Mas. Iya, benar Mbak. Jadi kalau dalam konteks keislaman memang em, apa namanya, terutama di ini ya, zaman kekhalifahan Abbasiyah ya, sekitar tahun 700-an sampai tahun 1200-an itu kan pusatnya di Baghdad tuh. Salah satu khalifah yang terbesarnya Harun al-Rasyid, lalu apa namanya penerusnya Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun itu mendirikan namanya Bait al-Hikmah gitu. Artinya kurang lebih artinya rumah kebijaksanaan lah, House of Hmm. Wisdom gitu. Mereka itu gencar apa namanya ilmuwan-ilmuwannya itu gencar menerjemahkan karya-karya Aristoteles, lalu Galen. Galen pernah dengar ya Mbak ya, dokter fisikawan dari Romawi Yunani Hmm, kuno hmm, itu. hmm, hmm, hmm. Lalu banyak scholar-scholar dari Persia, India, lalu mereka menerjemahkan itu ke dalam bahasa Arab gitu. Hmm, Jadi mereka itu berusaha untuk mendiskusikan itu sebenarnya, menjembatani, mengharmonisasi antara agama dan sains gitu, hmm, hmm, hmm. lewat apa namanya penelitian-penelitian tentang alam, tentang sejarah, tentang filsafat, tentang teologi gitu. Sebenarnya benar tadi yang dikatakan Mbak Ellen bahwa sebenarnya perdebatan antara agama dan sains itu nggak dikenal gitu di abad-abad kuno, di dunia Hmm, kuno hmm, ya, hmm, hmm. dan di zaman medieval, di zaman pertengahan Kristen itu juga tidak kenal. Baru muncul perdebatannya antara agama dan sains ya pada abad ke-19 ketika CM eh, hidup gitu loh. Bahkan salah satu eh, ahli yang pertama merumuskan metode ilmiah, observasi, analisis, melakukan hipotesa, itu Roger Bacon. Roger Bacon adalah biarawan Fransiskan sebenarnya. Dan dia Hmm, menggabungkan teori-teorinya Aristoteles dengan Thomas Aquinas di Oxford waktu itu di Hmm, Oxford hmm, hmm. University. Hmm. Ketika misalnya membaca novelnya Umberto Eco yang The Name of the Rose itu Roger Bacon benar-benar menjadi sosok yang sangat digunakan gitu ya. Maksudnya pisau analisisnya untuk membedah apa kejadian yang muncul di gereja abad pertengahan gitu. Artinya perpustakaannya dirawat, lalu mereka juga apa namanya buku-buku filsafat Aristoteles, terus buku-buku apa agama Islam gitu ya, yang terutama dari dari apa
kekhalifahannya Harun al-Rasyid Bait al-Hikmah itu juga dirawat gitu. Ilmuwan-ilmuwan kayak Al-Farabi, Ibnu Sina, lalu Ibnu Rus, apa dan lain-lain mendapatkan tempat yang baik di situ. Jadi gereja-gereja gereja Katolik juga belajar soal hal lain di luar dirinya gitu. Jadi ya seolah-olah tidak ada perdebatan yang sengit lah soal Hmm. itu gitu. Artinya itu kan hal yang normal ya sebenarnya ya ketika hal-hal yang spiritualis itu dipelajari bersama dengan hal-hal yang intelektualis gitu kan. Itu ya holistiknya kehidupan ya memang begitu itu gitu ya. Tapi Iya. tapi apa gitu maksudnya kalau kalau dari kacamata orang yang berpikir secara holistik kan kita paham ya akhirnya kan jadinya seperti itu ya. Tapi kenapa sih akhirnya orang tuh menganggap bahwa agama, sains antara Tuhan dengan hal-hal yang intelektualitas itu nggak bisa jadi satu gitu? Apa yang menyebabkan itu ya sebenarnya ya? Kalau dari yang aku pelajari ya, salah satu faktornya itu aku kira itu karena ketidakpahaman ya, atau kurangnya pemahaman di kalangan awam terutama ya tentang perbedaan istilahnya tuh epistemologis gitu. Epistemologis tuh eh, metodologi lah, cara berpikirnya agama dan sains gitu. Jadi ada kalanya eh, orang ilmuwan itu kemudian menganggap bahwa klaim-klaim agama itu sepenuhnya harus diperiksa dengan metodologi sains gitu. Jadi kan Oke. dibawa ke laboratorium, dicek misalnya di dalam kitab suci dibilang bahwa oh ini ada kisah tentang Musa membelah laut misalnya gitu ya. Mhm, Nabi mhm. Musa membelah laut. Maka kemudian akan dicek ya secara eh, laboratorium Apakah itu ilmu itu benar gitu. terjadi gitu ya? Ya gitu. Terus dan sebaliknya gitu. Nanti kalau di kalangan agama ya, kemudian melihat satu statement gitu dari sains gitu ya, kemudian akan langsung diceknya tuh dengan ayat gitu kan. Oh, Hmm, ini tidak sesuai nih temuan sains dengan ayat kitab oke, suci gitu oke, kan. Jadi ya, ya, betul, betul. ada pencampuran ya yang seharusnya kalau sains itu kan sebetulnya dia hanya bisa meneliti apa yang bisa diindra gitu. Hmm, hmm, Dia hmm. hanya bisa meneliti yang bisa dilihat, didengar ya, bisa diukur gitu kan, bisa kemudian diulang. Jadi kalau dalam metodologi sains tuh yang namanya kebenaran ilmiah itu syaratnya kan harus mengikuti langkah-langkah penelitian ilmiah gitu. Dan penelitian ilmiah itu kan nantinya ketika diulang oleh orang lain kan akan bisa diteliti juga. Akan hasilnya juga, apalagi kalau itu eksak ya, hasilnya akan sama gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya sains itu ruang yang bisa dibahas atau dikaji itu kan punya keterbatasan gitu. Jadi kalau misalnya udah bicara tentang Tuhan, satu topik atau satu eh, kajian yang tidak bisa diindra gitu kan ya. Tuhan tuh nggak bisa diindra gitu dan kemudian kalau sampai ada ilmuwan yang kemudian berkata bahwa Tuhan itu tidak ada misalnya kayak gitu, maka itu sebenarnya sudah keluar dari metodologi sains gitu. Karena ingin membuat klaim ya kebenaran tentang sesuatu yang tidak bisa diteliti secara metodologi ilmiah gitu. Hmm, 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 hmm. Ya, jadi eh, akhirnya akan menjadi sesuatu yang eh, bentrok ya ketika ilmuwan membicarakan sesuatu yang di luar metodologi ilmiah gitu dan sebaliknya agama ketika kemudian eh, bicaranya kalau agama itu kan dasar kebenarannya adalah wahyu ya. Jadi kita kebenaran agama itu kan ketika kita mencocokkannya dengan apa insight atau ilham ya wahyu yang diterima oleh
para tokoh di dalam agama tersebut kan ya, sosok-sosok suci, orang-orang kudus gitu ya di dalam agama tersebut. Jadi dasarnya adalah wahyu, maka yang dipakai untuk menguji kebenarannya itu bukan harus dimasukkan ke laboratorium kan gitu ya. Betul, betul. Ujiannya adalah dari eh, keimanan, keimanan dan kemudian riwayat wahyu yang sudah pernah diturunkan sebelumnya. Kan gitu ya cara meneliti di dalam agama ya, kajian agama itu kan berdasarkan kecocokan dengan wahyu-wahyu sebelumnya gitu. Jadi ini kemudian ketika ada agamawan ya yang membuat klaim misalnya tentang tentang ilmu gitu ya, dan kemudian memakai cara berpikir agama di situ, dan kemudian mengatakan bahwa apa yang ditemukan oleh sains ini tidak benar gitu ya. Misalnya kayak dulu ya, eh, ada anggapan bahwa bumi itu datar gitu ya, karena dan ada ujungnya gitu, karena di dalam ayat kitab suci kan ditulis sampai ke ujung bumi gitu. Nah, kemudian diyakini bahwa bumi itu datar dan ada ujungnya, dan kemudian ketika ada ilmuwan yang mengatakan bahwa dari peneropongan planet-planet ya, maka didapati bahwa bumi itu bulat, bukan datar gitu dari data-data yang dikumpulkan. Nah, ini kan menjadi overlap ya ketika cara berpikir agama memahami dunia berdasarkan teks wahyu gitu, kemudian dianggap bahwa ini juga sekaligus adalah klaim ilmiah gitu loh. Jadi eh, apa yang ditemukan oleh ilmuwan berdasarkan metodologi ilmiah kemudian di counter dengan klaim yang berdasarkan metodologi wahyu gitu. Nah, ini akhirnya nggak ketemu gitu loh. Jadi sebetulnya sangat penting sekali buat agamawan untuk bisa memahami metodologi ilmiah sehingga paham seperti apa sebetulnya cara kerja ilmu itu dan bagaimana cara pembuktiannya. Di sisi yang lain juga eh, ilmuwan juga perlu paham ya metodologi agama sehingga paham bahwa cara pikirnya itu memang beda. Ini dua jalan yang berbeda lah untuk kemudian mengekspresikan kebenaran gitu kalau menurutku gitu. Jadi ketika kita sudah bisa menempatkan masing-masing ya, oh ini kita sedang bicara tentang riset gitu dan riset itu metodologinya seperti ini gitu. Sementara kita ini kita sedang bicara tentang agama yang cara pikirnya itu dengan cara membaca teks. Maka kita bisa menempatkan oh ya sama kayak misalnya kita bicara tentang matematika, lalu kita bicara tentang seni. Kalau kita campurkan kan bingung ya. Gitu. Mm-mm. Yang ini bahasa matematika, yang ini bahasa seni. Kalau misalnya orang seni bilang, wah cara menulis matematika nggak bener itu, karena tidak indah misalnya kan gitu kan. Sementara orang matematika misalnya bilang, seni itu apaan? Itu nggak ada rumusnya, itu nggak sesuai dengan rumus matematika kan gitu kan. Akhirnya nggak pernah ketemu gitu loh. Padahal dua-duanya punya porsi masing-masing gitu. Aku ngelihatnya jadi kayak ini ya, jadi kayak rebutan kekuasaan gitu nggak sih? Maksudnya nih kaum agamawan pada waktu itu ya, jadi ya kaum agamawan dan kaum ilmiah nih jadi pengen lebih didengar masyarakat, lebih punya kuasa di masyarakat. Gitu nggak sih? Ya itu kan kalau dalam politik apa namanya politik pemerintahan, perebutan kekuasaan apa dan lain-lain selalu dalam sejarah agama muncul gitu ya Mbak ya. Hmm, hmm, Kayak hmm. misalnya di dunia Islam gitu, kemudian em, apa eh, menurunnya eh, apa eh, Abbasiyah gitu ya, kekhalifahan Abbasiyah gitu. Ya akhirnya di ini apa dimanfaatkan atau oleh golongan-golongan yang lebih konservatif gitu ya Hmm, hmm, hmm. untuk kemudian em,
sedikit menghilangkan atau bahkan menghilangkan pengaruh ilmu pengetahuan terhadap kehidupan beragama gitu, menggunakan teks-teks yang sebenarnya itu tidak berkaitan. Misalnya eh, apa namanya, orang-orang yang lebih konservatif gitu ya, untuk menghilangkan pengaruh em, apa, ilmuwan-ilmuwan Muslim gitu ya. Ketika ini ya, ketika ilmu pengetahuan eh, di dunia Islam itu agak menurun gitu, mereka menggunakan misalnya teks dari Al-Ghazali, Ta'afut Al-Falasifah gitu ya. Ketidakkoherenan filsafat itu untuk membenarkan bahwa nggak usah lah ada penelitian sains soal itu gitu. Padahal Al-Ghazali sendiri membatasi bahwa bid'ah itu kan ada tiga sebenarnya yang membatasi bid'ah, yaitu yang pertama itu meragukan keesaan Tuhan, keesaan Allah gitu. Nomor dua, meragukan kenabian Muhammad. Yang ketiga, meragukan ada kehidupan setelah mati gitu. Itu tok gitu. Jadi yang lain itu sebenarnya tidak masalah gitu. Hmm, Penelitian hmm, hmm. soal kedokteran, soal astronomi, soal filsafat, pengkajian tentang apa namanya, ilmu-ilmu dari Yunani kuno gitu, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah ketika gerakan penelitian sains itu, terutama natural science, eh, apa namanya, dihantam dengan dalih ini bid'ah. Nah, itu yang bermasalah kemudian. Dan itu yang dalam dunia Islam sendiri eh, ada kelesuan untuk mengkaji ilmu pengetahuan, atau bahkan mungkin mereka itu pada waktu itu terkolonialisasi juga. Jadi ketika Barat mulai apa namanya, mulai masuk dalam zaman pencerahan, Islam juga malah sebaliknya ya, ada kolonialisasi Eropa atau dan lain-lain, terus turun sendiri dengan tantangan kaum konservatif yang sangat garis keras itu sendiri ketika menghilangkan apa, penelitian-penelitian tentang sains. Itu juga menjadi kombinasi gitu ya Mbak ya, Hmm, bahwa hmm. di dunia Muslim agak turun. Nah, terus kemudian asosiasinya antara sains dengan Western modernity itu menjadi negatif gitu ya kemudian di agama Islam gitu. Tetapi em, ini menjadi ini ya, menjadi kemudian sampai sekarang gitu ya, bertahannya sampai sekarang, dan kelihatannya menurutku masih belum bangkit sayangnya ya, meskipun ada beberapa orang yang berusaha untuk kemudian menemukan lagi relasi atau harmonisasi antara eh, Al-Quran dalam konteks ini dengan penelitian sains gitu. Jadi ketika eh, berbahaya banget, misalnya ketika kekuatan apa, kuasa itu me- apa, mereduksi atau mendekadensi apa, pengetahuan-pengetahuan tentang sains gitu ya, menuduh sains sebagai sebuah hal yang bid'ah, sebagai sebuah hal yang tidak cocok digunakan dalam kehidupan beragama. Dan benar kata Mbak Ellen tadi, salah satu retakan sejarahnya ya ketika apa, munculnya Charles Darwin dengan teori evolusinya ya. Kita kan percaya bahwa agama itu di Islam sendiri percaya bahwa orang pertama itu yang diturunkan ke dunia adalah Nabi Adam dan Hawa gitu ya. Hmm, hmm, Tetapi hmm. kemudian ada orang dari Inggris yang menuliskan sebuah teori evolusi sangat berpengaruh sekali di dunia Barat, dan Hmm, menganggap hmm. bahwa nenek moyang manusia itu sebenarnya adalah kera gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah apa, benturan yang luar biasa ya, men-challenge banget keimanan gitu. Meskipun belakangan banyak Muslim saintis gitu ya, yang misalnya dari Lebanon namanya Rana Dajani, yang berusaha untuk apa, pelan-pelan menerima tentang teori evolusi, tetapi ini tidak mudah gitu ya untuk menantang apa, pemahaman kita
bahwa di Al-Quran sendiri secara eksplisit menyebut bahwa penciptaan Adam itu dari tanah liat, lalu kemudian orang yang pertama turun di dunia itu adalah Adam setelah diusir Tuhan dari surga. Itu susah sekali untuk menerima bahwa misalnya apa nenek moyang kita itu dari kera seperti yang dituliskan Darwin gitu, Mbak. Mhm. Kalau kita ngelihat, kalau aku terpikir ini nih kemudian ya, terpikirnya adalah apa sih dampaknya ya ketika dalam kehidupan bermasyarakat itu ya, seseorang itu, seseorang atau satu kelompok masyarakat itu memisahkan antara spiritualitas dan intelektualitas, dan dampaknya ketika satu orang atau sekelompok orang itu mengambil sekat itu gitu. Artinya kalau tadi disekat kan seperti itu ya, contohnya banyak sekali permusuhan, banyak sekali politik identitas lah, berebutan kekuasaan dan sebagainya seperti itu. Tapi buat masyarakat bawahnya atau perseorangan individunya itu dampaknya apa? Dan sebaliknya ketika itu tidak disekat, apa dampaknya? Perbedaan dampaknya tuh ada di mana gitu? Hmm. Ya, pertanyaan yang Ya, sangat Mbak penting Ellen. gitu ya. Eh, eh, yang aku baca ya dari sejarah pemikiran tuh sebenarnya sekat-sekat itu kan muncul itu khas eh, era era modern ini ya. Jadi pemikiran bahwa pengetahuan itu terkotak-kotak gitu. Hmm, hmm, hmm. Dan itu bukan hanya antara agama dan sains ya. Di dalam Ya, sains itu betul. sendiri kan ada kotak-kotak ya. Oh, Hmm, ini ilmu biologi, ini ilmu ekonomi, ini ilmu fisika, ini ilmu. Dan kemudian ketika seseorang belajar ilmu itu, dia menjadi spesialis ya di ilmu itu. Bahkan spesialis itu nanti ada sub-sub lagi kan hmm, hmm, spesialisnya kan. hmm, hmm, Misalnya hmm, kedokteran itu ada kedokteran khusus tulang. Nanti tulang ada tulang khusus tulang kaki misalnya gitu kan. hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. kemudian makin lama makin spesialis dan yang umum terjadi adalah ketika orang menjadi sangat spesialis di bidang itu, maka dia tidak tahu apa yang terjadi di kotak yang lain gitu. Betul, Dan betul. kemudian sampai ada guyon ya, kalau misalnya ada biolog ketemu dengan ekonom di satu ruangan, mereka kan diem-dieman gitu karena saling nggak Gak bisa tahu mau ngomong ngobrol apa. karena yang satu ilmunya dengan yang lain tuh nggak nyambung gitu, dia dianggap seperti tidak nyambung gitu kan. Nah, padahal itu masih di dalam satu rumpun, maksudnya itu satu bidang ilmu ya, itu sains, sama-sama sains saja ketika terkotak-kotak itu bisa tidak ada komunikasi dan tidak saling mengerti satu sama lain gitu. Makanya kan sekarang kan muncul apa ya upaya-upaya ya orang memadu-madukan gitu. Hmm. Misalnya neuropsychology misalnya kayak gitu ya. Jadi Mm-mm. menggabungkan ilmu kedokteran dengan ilmu psikologi nanti kemudian psychoeconomics misalnya kayak gitu ya. Jadi menggabungkan psikologi dengan ekonomi. Jadi itu orang sekarang berusaha untuk melewati kotak-kotak itu dan ternyata hasilnya bisa sangat berguna Mm-mm. ketika ilmu-ilmu itu dipadukan untuk memotret atau memahami satu fenomena masalah di dunia ini dan muncul solusi-solusi yang lebih tepat gitu ya, yang bisa lebih menyelesaikan masalah. Jadi itu salah satu hal yang terjadi ya ketika ada pengkotak-kotakan, tidak ada dialog, tidak ada komunikasi yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang real ada di dunia ini. Ini aja kalau pengkotak-kotakannya itu tidak ada permusuhan gitu loh. Hmm. Bayangkan kalau kotaknya itu sudah mengandung di situ enemy image ya, memandang Betul. lawan itu pihak sana itu sebagai musuh. Maka pasti bukan hanya sekedar tidak berdialog, tetapi akan saling merepresi gitu, saling menindas. Ya, misalnya bilang ke sini, kamu jangan belajar itu ya, karena itu sesat, misalnya gitu. Sementara yang di sini akan belajar, kamu jangan belajar itu ya, karena itu bodoh. Gitu. Jadi aku menarik ya, bukan hanya orang agamis yang melarang untuk belajar eh, sains gitu. Jadi
aku punya kenalan gitu. Dia pacaran sama orang Belanda gitu kan. Eh, orang Belanda ini ibaratnya tuh terahnya itu adalah terah ateis gitu. Hmm. Jadi tidak respect kepada agama gitu ya, menganggap agama itu omong kosong lah dan seterusnya gitu. Nah, dan ada penentangan dari keluarganya ketika anak mereka itu yang orang Belanda itu berpacaran dengan orang Indonesia ini yang beragama banget lah, maksudnya religius banget. Jadi itu lucu gitu. Jadi ternyata yang bisa fanatik itu bukan cuma kaum agamis ya. Kaum ateis itu juga bisa fanatik gitu. Jadi kayak kamu harus menikah dengan sesama orang ateis gitu ya, Nah, gitu. jadi ngapain berelasi dengan orang agama yang nggak masuk akal itu? Jadi itu aku geli sendiri gitu ya mendengar cerita itu. Nah, ketika ada enemy image ya, pandangan bahwa ini musuh, dan kemudian saling menolak ya, eh, saling merepresi satu sama lain gitu. Maka kebaikan-kebaikan yang ada di kedua belah pihak itu kan tidak akan bisa dikenal ya satu sama lain dan tidak bisa dikolaborasikan gitu, tidak bisa dipadukan, tidak bisa dirangkul untuk kemudian memikirkan solusi-solusi yang akan lebih efektif ketika agama dan sains itu bisa berdialog ya. Hmm. Dan kita melihat padahal di dunia ini baik agama maupun sains itu kan punya tempatnya sendiri-sendiri gitu dan ada masalah-masalah yang butuh campur tangan sains di situ kan. Di sisi yang lain ada masalah-masalah yang butuh campur tangan agama karena kan fungsinya memang berbeda, ini jalan yang berbeda gitu. Sains akan memberi kita solusi-solusi yang berbasis data gitu ya. Misalnya untuk mengatasi penyakit gitu kan ya, untuk melakukan prediksi gitu tentang masa depan. Sementara agama akan punya peran yang sangat penting untuk memberi energi positif ke dalam jiwa, untuk membuat kita bisa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita, kayak gitu kan. Nah, kalau ini dipisahkan, maka ada banyak kebaikan yang akan bisa tidak terjadi dan atau banyak keburukan yang akan muncul gitu. Nah, tapi sebaliknya nih, sebaliknya, sebaliknya. Eh, Kadang-kadang ada anggapan bahwa misalnya gini, kalau kamu belajar filsafat ya kan, kalau kamu belajar filsafat itu nanti kamu terus mempertanyakan terus jadi nggak percaya Tuhan gitu kan, gitu nggak Mas Ainur? Maksudnya kadang-kadang ada orang-orang yang menganggap bahwa mempelajari ilmu lain itu justru akan mengganggu kepercayaannya terhadap suatu hal yang lebih tinggi lagi gitu. Ya Dan mungkin makanya ini, terjadi Mbak. pemisahan kayak gitu kan. Nah, gimana tuh? Oh, sorry, sorry. Tadi kepotong ya. Eh, ya aku percaya ini salah satu kutipannya dari biologis terkenal Stephen Jay Gould itu mengatakan bahwa harusnya sih idealnya itu religion dan science itu non overlapping magisteria gitu. Jadi tidak saling overlapping gitu ya. Science ngomongin soal pengetahuan, sedangkan agama ngomongin soal pandangan kehidupan. Harusnya ada harmonisasi di situ, harusnya ada kolaborasi, bukan konflik atau permusuhan apa dan lain-lain. Ya mungkin karena kita tidak saling mengenal aja dan munculnya spesialisasi itu yang seperti kata Mbak Ellen itu justru kayak mempersempit pandangan kita, mengkerdilkan pikiran kita gitu loh. Ini hal yang aneh gitu, semakin modern kita, semakin spesialis kita gitu. Padahal kita tahu misalnya di zaman 300-an tahun sebelum Masehi Aristoteles sudah belajar banyak hal barengan. Dia belajar natural science, dia belajar filsafat, dia belajar linguistik, dia belajar ekonomi, dia belajar politik, psikologi, seni gitu. Itu orang yang sama gitu. Nah, kalau sekarang kan misalnya orang yang sama mempelajari begitu banyak hal kan dianggap sangat luar biasa atau tidak luar biasa karena kehilangan fokus gitu. Atau misalnya Leonardo da Vinci yang sering sekali disebut CM di bukunya dicontohkan untuk menolak spesialisasi dia adalah seorang pelukis, seorang eh, Arsitek. arsitek, dia seorang pematung, dia seorang saintis, dia seorang engineer gitu. Luas gitu loh range-nya. Nah, ketika
kita membuka diri terhadap itu, terhadap hal-hal di luar diri kita, itu kan mengalami sebuah kekayaan yang luar biasa dalam dalam pemikiran kita gitu. Ilmuwan-ilmuwan Islam ya seperti itu, mengacu pada Aristoteles, Ibnu Sina misalnya ya. Dia dikenal sebagai seorang inovator, seorang penemu, tapi tidak hanya di ranah kedokteran, tetapi dia hebat juga di ranah apa namanya filsafat, astronomi gitu. Mm-mm. Bukunya Canon of Medicine gitu menjadi sebuah ensiklopedia medical yang menjadi standar textbook di universitas di seluruh Eropa pada waktu itu di tahun-tahun ketika dia hidup tahun 900-an sampai tahun 1000-an awal itu. Al-Farabi misalnya seorang eh, apa political philosopher gitu ya, filsuf politik gitu dari Damaskus. Dia juga seorang ahli dalam musik teori, seorang Mm. matematikawan gitu. Bayangkan misalnya sekarang eh, politikus-politikus kita gitu ya, misalnya calon-calon presiden kita ya, cawapres kita misalnya Gibran gitu. Tidak hanya tidak hanya ahli politik tapi juga ahli matematika gitu, ahli musik gitu. Ibnu Rus gitu. Tidak hanya menulis soal Maksudku musik. maksudku gini Mas, gimana Ya, gimana maksudnya bagaimana supaya eh, ketika seseorang belajar ilmu filsafat, belajar sains itu tidak tidak mengurangi kepercayaan dia kepada Tuhan gitu misalnya. Ya, ya, iya Mbak, aku silakan Mbak. aku boleh ini ya. eh, Ya Mbak. Ya, aku boleh masuk ya di sini ya. Jadi aku tuh terpantik ya tadi ketika Ayu bilang nanti kalau kamu belajar itu jadi ada ketakutan, nanti kamu jadi nggak percaya Tuhan. eh yang aku soroti adalah apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu itu berangkat dari energi takut Hmm, 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 hmm. ya. Karena kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan sumber dari segala energi yang akan menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ya. Kalau kita bilang itu Tuhan adalah sumber cinta gitu. Tuhan Hmm. adalah sumber kasih sayang, sumber rasa eh, kuat ya, sumber kekuatan gitu. Itu energi yang sangat berbeda ya menurutku gitu. Ketika kita terhubung Oke. dengan sesuatu yang lebih besar dari kita dan kita punya keyakinan bahwa eh, dia adalah yang mengatasi segala alam semesta ini. Kalau di ayat kitab suci sendiri kan dibilang kalau Tuhan bersama kita, kenapa kita takut pada manusia gitu loh. Hmm, Jadi hmm, kayak hmm. eh, ketika kita ada di dalam spiritualitas ya, maka justru sebetulnya tidak ada yang perlu membuat kita takut gitu. Apa sih? Jadi eh jadi justru karena berawal dari ketakutan, akhirnya kayak terjadi aja gitu ya. Hal-hal itu bisa terjadi gitu ya. Ya, Hal-hal buruk yang aku tidak. merasakan ketidakselarasan ya antara kita bicara tentang jangan belajar ini nanti takut kamu akan jadi nggak beriman. Itu aku merasakan ketidakselarasan antara statement itu dengan esensi dari iman itu sendiri ya. Hmm. Iman yang Kesannya iman tuh pasrah, menakut-nakuti gitu ya jadi ya. iman yang pasrah. Jadi yang punya kontrol siapa gitu loh. Kayak kita kita ingin mengontrol, mengendalikan bahwa oh karena ini sepertinya akan ada di luar kendaliku, maka kita kontrol supaya nggak ketemu gitu kan. Hmm. Padahal kalau kita percaya bahwa oh dia adalah yang mengatasi segalanya dan apa yang terjadi di dunia ini adalah atas seizinnya gitu. Apa yang kita takutkan gitu. Nah, kalau kita berangkatnya dari energi beriman, energi cinta ya, energi keyakinan, kekuatan, maka kita akan mendekati dunia ini tuh dengan perasaan yakin gitu loh, perasaan yakin bahwa apapun yang muncul di dalam kehidupan ini semuanya kalau sampai ada itu berarti
tentu ada maknanya gitu. Tentu ada alasannya kenapa itu dibiarkan ada oleh yang punya alam semesta gitu. Nah, jadi dalam hal itu aku melihat sebetulnya spirit dari orang agamawan, orang agamis ya di masa lalu. Makanya kenapa orang agamis di masa lalu mungkin juga yang ada di masa kini yang betul-betul terkoneksi dengan yang sang sumber gitu. Semangatnya adalah kita lihat ya seperti Gus Dur misalnya gitu ya. Itu spiritnya tuh spirit yang rileks sekali gitu loh untuk menghadapi berbagai macam perbedaan dan berbagai macam ilmu-ilmu, teori-teori ya, fenomena-fenomena, pengetahuan itu sangat rileks dan melihat bahwa ya didekati saja dengan rasa ingin tahu, didekati saja dengan uh, keinginan untuk berdialog gitu kan. Nggak ada yang perlu ditakuti, Tuhan nggak perlu dibela gitu kan. Kalau Gus Dur kan bilangnya gitu ya, Tuhan tuh nggak perlu dibela gitu. Dan kita percaya bahwa kalau ilmu itu ada dan bahwa semua kebenaran itu pada hakikatnya sumbernya pasti berasal dari yang maha itu. Pada akhirnya ada justru akan saling memperkaya gitu. Meskipun tampaknya berbeda. Nah, spirit ini tuh aku lihat sebetulnya juga sama ya. Filsafat, sains, seni itu juga datangnya itu sebetulnya dari energi kekaguman kepada dunia ini, keheranan, wonder gitu kepada dunia ini dan ingin lebih memahami dunia ini. Semuanya itu berangkat dari energi itu. Jadi kalau sudah energinya adalah takut, benci, maka itu kita sudah terdiskoneksi sebetulnya dengan energi yang melahirkan agama, energi yang melahirkan filsafat, energi yang melahirkan ilmu dan seni. Ya, benar kata Mbak Ellen. Kita terbuka aja. Jadi nggak perlu takut gitu. Tidak perlu khawatir belajar ini akan apa namanya akan mengikis rasa apa rasa spiritualitas kita gitu. Ya, orang-orang yang sudah selesai dengan itu ya, maksudnya yang terbuka terhadap hal-hal lain di luar dirinya yang mau belajar tentang itu terbukti kok gitu. Dalam sejarah juga misalnya di zaman pertengahan gitu ketika gereja-gereja Katolik sangat menerima apa pengetahuan-pengetahuan yang dianggap dalam tanda kutip bid'ah itu terbukti kok akhirnya bisa mencapai zaman pencerahan gitu, ilmu pengetahuan begitu marak gitu. Jadi ya tidak usah khawatir gitu karena bid'ah pun kalau dalam Islam gitu ya yang ditetapkan oleh Al-Ghazali yang di awal tadi saya sudah sampaikan itu kan cuman tiga aja gitu, men-challenge monotheism, keesaan Tuhan, kenabian Muhammad dan meragukan kehidupan setelah mati itu aja gitu. Di luar itu ya tidak masalah gitu. Justru ketika kita belajar banyak hal di luar diri kita akan bisa lebih inklusif dalam memandang dunia gitu, lebih santai, lebih beragama dengan riang gembira gitu ya. Misalnya seperti itu. Tidak hanya politik saja yang riang gembira, beragama juga harus riang gembira gitu. Karena tujuannya kan adalah ini apa soal pandangan kita soal kehidupan, ketentraman gitu. Kalau sains soal pengetahuan, memang gitu ada beberapa hal yang kontroversial ya. Salah satunya teori evolusi itu tadi, atau mungkin cloning. Hmm. Cloning kan kalau dalam Islam, wah ini nggak bisa nih karena mengotak-atik kuasa Tuhan gitu. Kalau misalnya dalam Hindu dan Buddha misalnya Mbak ya, ini wah ini nggak bener nih cloning karena apa tidak sesuai dengan karma gitu atau seperti apa. Tetapi kan itu harusnya tidak menjadi penghalang untuk kita belajar hal-hal lain di luar diri kita. Semakin kita mengenal, semakin kita bisa terbuka terhadap sesuatu di luar diri kita dan semakin toleranlah kita sebagai Hmm. manusia gitu. Gitu Mbak Ayu. Betul, 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 betul. Artinya ketika kita sudah pelajari, terus kemudian, wah, kayaknya kalau yang ini saya kurang sepakat nih, saya kurang setuju nih. Kayak tadi Bang Mangka ini udah kasih contoh cloning, teori evolusi gitu ya.
ya nggak masalah juga ya, tapi bukan berarti kita lantas menutup diri atau berasumsi duluan sebelum kita memang benar-benar mempelajarinya, gitu nggak sih? Benar. Mm-mm. Nah, Gimana Mbak betul. Ellen? Tapi kita I- begini, lanjut dulu. mm-mm. Nah, pertanyaan berikutnya jadi kan di tengah dunia hari ini ya kan bisa kita bilang ya hari ini kan kita masih hidup di zaman yang banyak pengkotak-kotakan itu tadi kan ya. Nah, sementara ini di metode CM dibilang bahwa eh, antara spiritualitas dan intelektualitas ini menyatu gitu kan. Di tengah dunia yang penuh dengan pengkotak-kotakan, di tengah permusuhan antara agama dan sains gitu. Bagaimana kemudian kita mau mengajarkan pada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita supaya tidak memiliki kedua sekat itu, tidak memiliki sekat tersebut. Hmm. Ya, kalau ingin membantu anak-anak untuk tidak terhalang oleh sekat itu, anak-anak itu kan sebetulnya terlahir tidak membawa sekat ya. Hmm, Yang punya sekat tuh kan orang dewasa ya, yang benar. punya prasangka, yang punya stereotip, itu kan orang dewasa dan itu yang diturunkan, diwariskan gitu kepada anak-anak. Jadi kalau ingin anak-anak bisa rileks ya belajar baik agama maupun ilmu dan bergembira ya di dalam proses belajarnya kan berarti orang dewasa yang mesti lebih dulu meriksa kembali ya apa anggapan-anggapannya tentang agama maupun tentang sains dan menemukan perspektif yang bisa melihat keindahan dari keduanya gitu. Itu tadi energinya itu ketika melihat agama maupun sains itu energi yang eh, isinya adalah rasa ingin tahu gitu kan. Kemudian rasa kagum ya, takjub gitu bahwa wah ini pengetahuan ini semuanya sebetulnya adalah ilmu apapun datang dari Tuhan. Itu semuanya adalah memancarkan cahaya Tuhan gitu kan. Kalau buat orang agama ya melihat keindahan itu, jadi akan ada rasa terkagum-kagum ya pada keindahan di dalam semua ilmu yang kita pelajari, alih-alih merasa terancam atau merasa takut. Kalau merasa terancam atau takut itu biasanya ada eh, anggapan bahwa kontrol yang kita pegang akan hilang gitu loh. Hmm, Jadi alih-alih itu kita belajar untuk kagum gitu. Dan hmm, ini berangkat dari merombak belief system kita ya bahwa kebenaran itu sesuatu yang eh, tidak boleh diperiksa. Klaim kebenaran itu seolah-olah sesuatu yang sakral. Jadi kadang-kadang kan orang tidak bisa Betul. membedakan antara Tuhan itu sendiri dengan apa yang kita yakini tentang Tuhan gitu loh. Dengan dogma itu ya. Dogma. hmm, Jadi kan ketika dogma itu dianggap sesakral Tuhan itu sendiri, akhirnya kan setiap ada yang ingin bertanya tentang dogma itu, kita anggap orang ini Takut ya. sedang akan menyingkirkan Tuhan kita gitu. Padahal ini hanya cara kita menafsirkan atau memahami Tuhan gitu. Itu beda sekali ya. Hmm. eh, Antara keyakinan kita dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita bisa menggeser ya atau mengganti cara pikir kita bahwa setiap kali ada orang yang mempertanyakan tentang dogma kita, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk menguji apakah dogma kita ini memang sudah lengkap atau masih ada lubangnya gitu. Hmm. Karena kan eh, susunan keyakinan kita itu kan bisa saja ada hal-hal yang belum kita pikirkan secara lengkap kan. Betul, betul. Jadi ketika ada orang yang mempertanyakan tentang keimanan kita gitu atau dogma kita tentang Tuhan gitu. Misalnya kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan di dunia ini? Misalnya gitu ya. Ya, Hmm. dan kemudian kok aku nggak bisa jawab ya gitu. Nah,
ketika kita merasa kok aku nggak bisa jawab, alih-alih merasa bahwa kamu menyerang keyakinan saya ya, gitu ya. Kita berpikir bahwa oh berarti ada yang harus saya pelajari lebih lanjut supaya saya bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Hmm. Nah, kalau saya sudah bisa menjawab pertanyaan ini, berarti kan keimanan kita semakin kuat kan gitu. Karena saya jadi paham kenapa Tuhan yang baik membiarkan adanya kejahatan di dunia ini gitu. Nah, ketika saya sudah clear tentang itu, maka saya tidak akan lagi mudah bingung ketika ada orang yang bertanya tentang pertanyaan yang sama gitu. Jadi ketika kita memperlakukan pertanyaan ya kepada apa yang kita yakini itu sebagai kesempatan bagi kita untuk memeriksa apakah saya sudah betul-betul kenal pada Tuhan saya gitu atau saya masih ada aspek-aspek yang saya belum betul-betul paham. Dan kalau ada yang aspek yang saya belum betul-betul paham yang ditandai dengan saya tidak bisa menjawabnya gitu, maka saya akan belajar lagi gitu. Artinya tahapan pertama ini justru ada di orang tua atau orang dewasa ya. Bagaimana mungkin anak-anak itu tidak bersekat gitu kan? Kalau orang tua, orang dewasa atau orang tuanya aja masih menyekat gitu ya, masih tidak terbuka, masih tidak mau Hmm. mempelajari hal-hal lain di luar eh, apa yang dia percaya itu gitu, masih masih apa? Masih punya ketakutan-ketakutan gitu nggak sih? Jadi ya. Iya, jadi ya ini apa namanya yang tadi itu Mbak. Jadi ini bermula dari perspektif kita yang harus kaya gitu ya. Sebagai orang tua kita seperti yang CM pesankan kan adalah belajar yang sebanyak mungkin dengan variasi sebanyak mungkin, belajar banyak hal gitu. Itu mungkin sebagai sebuah pintu masuk yang penting sekali gitu loh untuk menghilangkan apa namanya ambisi kita atau hasrat kita pada spesialitas gitu. Nah, kayak misalnya ini, aku suka banget dengan The Offspring dulu. Pernah denger ya Mbak ya? Pasti pernah denger lah kalau era-era Hmm. kita band rock namanya The Offspring. Nah itu kan vokalisnya namanya Dexter Holland. Hmm, hmm, Itu hmm. selain jadi rocker sukses, dia juga seorang dokter gitu. Lalu dia juga PhD-nya di bidang biologi molekular gitu ya. Hmm. Lalu dia memiliki record company juga atau vokalisnya si Iron Maiden Bruce Dickinson gitu ya. Dia vokalis rock yang sukses sekali menjual jutaan keping album lalu menjadi salah satu bintang rock paling berpengaruh juga di dunia. Selain itu dia juga pilot, dia juga membuat punya bir sendiri gitu ya, punya produk bir sendiri. Lalu dia juga seorang penulis novel, dia juga berkompetisi di kompetisi anggar gitu, kelas internasional gitu. Artinya selalu kan ketika kita misalnya ngelihat film atau sinetron atau apa gitu, atau bahkan obrolan di sekitar kita gitu, kamu mau jadi apa? Musisi gitu. Wah, berarti sekolahmu pasti jelek gitu ya. Atau kamu pasti bodoh gitu karena tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ya hilangkan sekat-sekat itu gitu. Maksudnya eh, manusia ini kan harusnya diberkahi oleh apa rasa penasaran yang tinggi yang harusnya bisa menyerap banyak sekali ilmu pengetahuan di luar spesialisasinya dia gitu. Pekerjaan utamanya memang sebagai musisi rock, tetapi dia juga kompetisi di anggar, dia penulis novel, dia jadi pilot gitu kan itu luar biasa. Nah, dari situlah kemudian dengan rasa penasaran yang tinggi itu dia membaca banyak hal, dia mengkaji banyak hal, disitulah kemudian terbuka gitu. Apa namanya pikirannya menjadi sosok yang inklusif gitu, termasuk dalam hal sains dan agama. Tidak menjadikan sains dan agama itu sumber konflik, sumber pertentangan, tetapi sebuah dua bidang yang harusnya bisa harmonis gitu loh, Mbak. Hmm, berarti kata kuncinya adalah ketika kita ingin mengajari anak-anak ya supaya mereka holistik gitu kan. Selain tadi orang dewasanya harus eh, juga terbuka gitu. Yang kedua adalah
bagaimana ketika anak-anak mempelajari hal-hal ini itu tumbuh dari tadi ya, dari rasa penasaran, rasa takjub, bukan sekedar mungkin ya menghafalkan dogma-dogma, bukan sekedar seperti itu, tapi muncul itu tadi ya rasa cinta, rasa kagum gitu ya, takzim kayak gitu-gitu ya. Pada akhirnya Mm-mm. ketika timbul rasa-rasa itu anak-anak menjadi lebih terbuka dan mempelajari sesuatu tuh kalau kata Mbak Ellen tadi basisnya bukan rasa takut. Begitu ya? Ya, aku kira rasa takjub atau rasa takzim itu adalah indikator ya bahwa kita sedang bertemu dengan eh, pancaran cahaya Tuhan gitu. Betul. Artinya ketika kita di alam dan kemudian kita melihat dengan takjub ya misalnya air terjun atau hutan yang sangat indah gitu. Maka tuh rasa takjub takzim itu menunjukkan bahwa kita sedang bertemu dengan sesuatu yang mengandung kekuasaan ilahi di situ. Hmm. Ada sesuatu yang beyond ourselves kan di situ gitu. Nah, jadi di dalam CM ini juga CM ingin mengingatkan ya, di dalam tulisannya CM mengatakan bahwa seseorang itu tidak mungkin bisa menghasilkan satu ide yang luar biasa, yang indah, ya entah itu puisi, entah itu temuan sains, kalau dia eh, bukan bertemu dengan sesuatu yang lebih besar dari dia gitu. Jadi Hmm. Tuhan itu berbicara pada orang-orang yang pikirannya siap kan, kata CM kan begitu ya. Mm-mm. Jadi tugas kita sebagai pendidik ya, sebagai orang tua atau guru, kita sebetulnya sedang menemani anak kita sampai mereka bisa belajar apapun itu bertemu dengan manifestasi Tuhan di situ. Ya, kalau dia sampai merasa heran, takjub, curious gitu kan ya, dan terkagum-kagum dengan itu, berarti kita sudah menghantar anak kita untuk ketemu Tuhan gitu. Lewat Ya, pelajaran ya. apapun yang sedang Mm. dia Nah, eh, geluti ya, entah itu mm-mm. sains, entah itu puisi, entah itu seni Mm-mm. gitu, entah itu agama itu sendiri. Kalau anak itu sampai wow gitu ya, dan kemudian dia curious, bertanya Mm. terus, dan Kayak kemudian dia terpantik gitu ya. terheran-heran dan kayak Mm. merenung, berefleksi, maka berarti kita sudah menghantarkan anak itu untuk bertemu gitu dengan cahaya Tuhan di dalam apa yang sedang dia pelajari, dan itulah yang akan mentransformasi batin dan karakter anak gitu. Hmm. Tapi kalau kita menghantar anak kepada suatu ilmu dan anak itu isinya takut, ya, Hmm. benci Kalau nggak gitu hafal ya, kok jadi takut gitu ya. merasa bersalah gitu, oh kita berarti justru sedang menjauhkan gitu loh anak itu dari Dari Tuhan ya. cahaya Tuhan itu sendiri, karena itu Betul. bukannya akan mentransformasi batin dan karakternya menjadi lebih luhur, dia akan turun gitu loh, Hmm. Hmm. menjadi makhluk yang lebih dalam kegelapan lah istilahnya gitu ya. Jadi sebetulnya peran orang tua dan pendidik ini penting sekali. Orang tuanya sendiri juga harus punya pengalaman dulu ya, Hmm. bertemu dengan Tuhan di dalam berbagai macam manifestasinya Mm-mm. di dunia ini ya, dalam segala ilmu dan seni dan puisi dan keindahan alam gitu ya. Penuh dengan kekaguman, penuh dengan rasa ingin tahu, penasaran, takzim. Orang tua yang punya energi ini akan bisa membantu anaknya untuk bertemu juga eh, dengan energi itu, dengan cahaya Tuhan itu di dalam apapun yang anak itu alami dalam hidupnya. Artinya kalau dalam instrumen pendidikan CM pada akhirnya ini terkait dengan atmosfer dan juga ide-ide hidup ya. Walau juga tentunya dengan habit ya, karena kan Mm-mm. menumbuhkan tadi ketagihan, kewonderan itu kan nggak Mm-mm. bisa sekali sekali tuai gitu kan. Itu kan butuh habit, butuh berkali-kali gitu ya, butuh dilakukan Mm-mm. secara berulang-ulang gitu ya. Iya. Sebaliknya, nah Mas Ainur atau Mbak Ellen nih, kepikir nggak sih dampaknya nantinya gitu ya? Misalnya akan semakin banyak orang-orang atau manusia-manusia yang tidak menyekat, tidak tidak menyekat antara intelektualitas dan spiritualitas itu. Masyarakat seperti apa yang akan terjadi gitu? Nih, apakah pemisahan apa pengambilan sekat antara intelektualitas dan spiritualitas ini memang benar-benar akan membantu peradaban kita menjadi peradaban yang lebih baik kah gitu?
Ya tentu Mbak, tentulah. Jadi kalau dalam Islam itu kan dikenal sebagai insan kamil gitu ya, manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuan gitu ya. Hmm, Nah, hmm, itu manifestasi benar bagaimana apa namanya deskripsi Islam tentang Nabi Muhammad gitu. Jadi the person who has reached perfection gitu ya, atau ya, the complete person lah seperti itu. Jadi tidak hanya orang yang apa dogmatis yang menganggap teks agama itu sebagai sebuah hal yang kaku dan apa yang mudah menuduh orang bid'ah, menuduh orang lain sesat, apa dan lain-lain, menghalalkan darah orang yang berbeda dari dia, tetapi orang yang penuh cinta kasih, hmm, orang yang apa namanya peduli pada sesama, bisa menerima, menjadi orang yang inklusif itu. Menurutku apa kiai-kiai NU menjadi contoh yang luar biasa ya dalam hal ini Gus Dur, Gusmus gitu ya. Gusmus kiai tapi sangat penulis puisi yang sangat bagus gitu. Penulis artikel yang sangat bagus. Biasanya dulu di tempat saya bekerja itu di Jawa Pos itu ada redaktur yang meminta Gusmus untuk menuliskan artikel, misalnya Gus nulis artikel langsung bisa dibikinkan, tinggal memanggil pengetahuannya aja ketika misalnya Gusmus dalam perjalanan dengan menggunakan mobil langsung nulis di tempat dan mengirimkan artikel dan sangat bagus gitu, sangat mendalam, sangat kontemplatif gitu. Artinya eh, ya itu yang anu Mbak, yang berusaha dicapai. Jujur saja dulu ketika misalnya saya mahasiswa gitu membaca misalnya buku-bukunya Nietzsche atau Martin Heidegger atau Jean-Paul Sartre gitu, agak tergoda untuk meninggalkan agama gitu ya, misalnya oh, hmm, agama ini tidak rasional gitu, penuh dengan tafsir-tafsir yang metafisik gitu, atau ini apa dangkal gitu. Tapi ternyata itu adalah sebuah bukti ternyata aku belum terlalu mengenal agamaku gitu. Ketika misalnya sudah membaca begitu banyak referensi soal agama, ya berubah juga pemikirannya gitu loh. Jadi berdasarkan perkembangan pengetahuan, perkembangan pengalaman, perkembangan usia tentu saja ya. Kalau itu tidak dibarengi oleh perkembangan yang lain juga tidak akan seperti itu gitu. Jadi sekarang mulai bisa ngerasakan nikmatnya beribadah gitu ya, sholat bisa dalam gitu ya, dianggap sebagai sebagai sebuah dialog, meditasi gitu ya, mencapai ketenangan gitu. Ya akhirnya seperti itu, Pak. Jadi sains itu adalah bagian dari pengetahuan, agama sebagai jalan hidup batiniah kita gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa jadi satu dalam sebuah harmoni, ya indah sekali gitu kehidupannya, menjadi itu tadi, menjadi insan kamil itu tadi Mbak, jadi the person who has reached perfection itu tadi gitu Mbak Ayu. hmm, 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 hmm. Jadi ya menyambung dari yang disampaikan oleh Mas Ainur tadi ya, ketika orang-orang mencapai tahap menghadapi dunia ini dengan segala macam fenomenanya, itu dengan energi cinta kasih, dengan energi rasa ingin tahu, maka dunia ini akan terhindar dari kekerasan ya sebetulnya gitu. Karena Hmm, yang mendatangkan kekerasan itu kan kalau kita berangkatnya dari kebencian ya, dari marah, kecurigaan gitu. Alih-alih dialog gitu. hmm, hmm. Jadi kalau kita berhasil untuk membangun ya, mendidik satu generasi yang pendekatannya kepada hal-hal yang tidak dipahami, yang tidak diketahui itu bukan takut, bukan benci, bukan curiga, bukan menyerang, tetapi ingin tahu, bertanya, kemudian belajar lebih lanjut, berdialog, maka kita akan bisa menuai peradaban yang lebih minim kekerasan satu sama lain. Hmm, Dan hmm, hmm. ketika tidak ada kekerasan, maka kan sebetulnya energi kita tidak perlu terbuang-buang ya untuk Ya, nggak capek ya. bermusuhan satu sama lain dan kita bisa menciptakan hal-hal yang lebih
indah, yang lebih maju lagi untuk kebaikan buat semuanya. Jadi aku kira justru itu yang CM harapkan ya di penutup prinsip ke-20-nya itu. Betul. Kenapa ini ditaruh di paling akhir juga? Karena ini sebetulnya di dalamnya mengandung visi tentang dunia seperti apa yang diharapkan ketika orang-orang tidak lagi memisahkan antara yang religius, yang spiritual dengan yang intelektual, dengan yang sekuler gitu. Tapi melihat semuanya adalah satu kesatuan dan terutama saya menekankan bagaimana kita terkoneksi kan dengan Sang Ilahi gitu. Dan bahwa kerja pendidikan kita itu sebenarnya tidak terlepas dari kuasa ilahi yang sedang ingin mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau kita belajar tentang Tuhan itu tidak harus selalu di dalam tempat ibadah, bukan hanya ketika kita membaca kitab suci, bahkan ketika membaca buku Nietzsche sekalipun bisa Bahaya, bisa bahaya ini. bisa bertemu dengan Tuhan di situ ketika tentu saja di situ anak butuh orang dewasa yang bisa mendampingi dia dan Ya. menuntun dia, dan ketika anak itu punya pertanyaan-pertanyaan alih-alih dibilang jangan tanya itu nanti kamu sesat gitu. Nggak apa-apa, baca Tetapi aja. tapi kemudian didampingi, dan ketika anak itu bertanya ini maksudnya apa kok dikatakan seperti ini tuh maksudnya bagaimana, dan orang dewasa bilang oh itu konteksnya sejarahnya Nietzsche menulis pada saat konteks historis seperti ini dan dia sedang punya kegelisahan ini dan dia melihat mengapa ada represi ya dari orang-orang yang mengaku beragama gitu dan seterusnya ya. Dan kemudian kita bisa membantu anak paham, oh ternyata begitu ya. Dan lebih lagi kalau anak melihat betapa orang tuanya sendiri dan orang-orang dewasa di sekelilingnya menghidupkan Ya. kehidupan yang di satu sisi dekat dengan Tuhan, di sisi yang lain juga passionate ya, bergairah untuk mengejar ilmu pengetahuan. Dan dia melihat bagaimana itu semua dipadukan untuk berkontribusi buat masyarakat. Dan itulah inti dari pendidikan CM ya sebenarnya ya. Jadi pendidikan karakter CM akhirnya kan ke arah situ ya sebenarnya ya. Artinya anak-anak bukan sekedar dididik supaya jadi anak yang berprestasi secara individual gitu kan. Supaya jadi keren sendiri atau gimana gitu kan. Tapi kan bagaimana anak-anak ini bisa menjadi sosok-sosok yang tadi ya, yang tumbuh secara holistik, tumbuh yang percaya pada Tuhan, tapi juga tidak menyekat antara spiritualitasnya dengan intelektualitasnya. Akhirnya pendidikan CM ini memang bertujuan untuk membangun membangun manusia seutuhnya gitu ya katanya ya. Dan Al-insan al-kamil. ya gitu. Dan insan kamil ini kan yang pada akhirnya bisa disebut sebagai terang dunia itu tadi ya, yang bisa nantinya ketika ada semakin banyak orang-orang yang seperti ini, akhirnya peradaban kita juga akan lebih baik, gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Mantap. Ainur dan Mbak Ellen. Semoga teman-teman hari ini lumayan tercerahkan ya dengan banyak cerita historis dan Berat ini, bahasan-bahasan yang berat. cukup berat. Tapi ini kalau di darat lebih anu lagi nih Mbak, lebih frontal lagi bahasanya. Betul, betul. Kapan-kapan perlu berarti ya kita bikin seminar ya. Diskusi publik tentang masalah ini gitu ya. Mungkin lanjutannya nanti jadi program CMID. Oke, thank you semuanya. Terima kasih juga teman-teman pendengar sudah setia mendengarkan sampai habis episode ini. Barangkali banyak juga nih yang nggak dengerin sampai habis. Berarti kalau udah sampai titik ini berarti udah dengerin sampai habis. Makasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.